قبل أن نبدأ أرجو منكم جميعا أن ينظر إلى حوله إن كان هناك الزبالة ولو كانت صغيرة فليأخذها ثم يدخلها إلى جيبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة وقال بضع وستون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. Dan sampah termasuk bagian dari imatatul adza. Terlebih kita semua ada di dalam masjid, tidak hanya di jalan. Kalau jalan saja kita disuruh untuk membersihkan dari kotoran, dari gangguan orang yang berjalan kaki, terlebih di dalam masjid, yang mana masjid digunakan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masjid kita kotor, bagaimana orang-orang yang salat akan khusyuk? Maka sekecil apapun sampah yang ada di sekitar antum diambil, masukkan ke saku, nanti ketika keluar dari masjid dibuang ke tempat sampah. Barakallahu fikum. Baik, nabda biidznillah taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qail tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukum jami'an? Kaifa as-siyam ma'akum? Masih kuat puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan nikmat. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Nikmat waktu luang sehingga kita bisa menambah bekal untuk menuju tempat yang kekal. Dan ini di antara bentuk kita menambah bekal. Duduk di masjid, membaca beberapa ayat dalam Al-Quran, kemudian membahas maknanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai orang-orang yang melakukan kebaikan yang duduk di dalam masjid sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang masyhur. Baik. Pembahasan kita pada sore hari ini menjelang berbuka puasa adalah terkait tema fikih qiyamul lail dan salat tarawih. Apa itu qiyamul lail? Ada yang tahu qiyamul lail apa? Qiyamul lail, siapa yang tahu? Berdiri di malam hari? Baik, secara bahasa qiyamul lail maknanya apa? Al-qiyam secara bahasa artinya apa? Diddu apa? Diddul julus. Ya, lawan dari duduk, ya, qiyam, berdiri. Adapun malam, al-lail secara bahasa artinya apa? Ya, kalau bahasa kita artinya malam, ya. Fahuwal waqtul mumtad, ya, min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri ats-tsani. Yaitu waktu antara terbenamnya, dimulai dari terbenamnya matahari sampai kapan? Terbitnya fajar yang kedua. Ya.
Akan tetapi secara istilah yang kita bahas di sini bukan secara bahasa tapi secara istilah, qiyamul lail. Secara syar'i yaitu ada dua. Yang pertama ihya'ul lail, qada'ul lail au juz'un minhu bi anwa'il ibadah minha as-salah wal adhkar wa qira'atul Qur'an au ghairiha minal ibadat. Yaitu menghidupkan malam hari untuk melakukan berbagai macam ibadah. Baik itu salat, baik itu berzikir kepada Allah, baik itu membaca Al-Quran, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan qiyamul lail secara umum. Kemudian secara khusus makna qiyamul lail adalah salatul lail. Salatul lail sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil. Ayat setelahnya apa? Qumil laila illa qalila. Para ulama menjelaskan tafsir dari ayat ini, yang dimaksud qiyamul lail di sini adalah salatul lail, salat malam. Baik, dan dari ayat inilah pada awalnya hukum salat malam itu wajib. Ketika turun ayat ini, salat malam wajib. Dan sampai pada akhirnya turun ayat terakhir dari surat Al-Muzammil ini, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu ila akhiriha, sehingga menghapuskan hukum salat malam itu wajib, sehingga menjadi salat malam itu tidak wajib, menjadi hukumnya sunnah muakkadah. Jadi pada mulanya salat malam itu wajib hukumnya. Baik, kemudian pertanyaannya, mal farqu baina salatil lail au qiyamil lail wa tahajjud wa tarawih? Ada yang bisa menjawab? Perbedaan antara salat malam, salat tahajud dan salat tarawih. Apa perbedaannya? Seperti yang sudah kita sebutkan tadi di awal, qiyamul lail secara umum adalah bukan malam untuk beribadah, di antaranya dengan melakukan salat. Salat malam termasuk qiyamul lail. Dan juga at-tahajjud. Nah, akan tetapi para ulama membedakan bahwasanya tahajud itu dilakukan setelah ba'dan naum, setelah tidur. Meskipun tidurnya hanya sejenak sebentar. Ya. Tapi pada umumnya tahajud dilakukan pada sepertiga malam setelah istirahat. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di sebagian malam bertahajudlah. Baik, adapun tarawih, perbedaannya apa dengan tarawih? Sama-sama salat malam. Ya, dilakukan juga setelah Isya. Akan tapi bedanya dengan salat malam yang dilakukan selain bulan Ramadan apa? Ya. Salat tarawih sebenarnya salat malam, sama. Dilakukan juga setelah Isya. Akan tetapi salat tarawih ini disebut tarawih karena dilakukan di bulan Ramadan, dan juga tasmiyatut tarawih, penamaan tarawih. Kenapa salat malam yang dilakukan setelah Isya di bulan Ramadan disebut salat tarawih, bukan salat tahajud atau salat atau qiyamul lail? Ya. Sebenarnya sama, salat tarawih dengan qiyam Ramadan. Jadi salat tarawih itu istilahnya muncul setelah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis tidak ada istilah secara sharih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tarawih. Nabi menyebutkan qiyam Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi menyebutkan man qama Ramadan, qiyam Ramadan, bukan salat tarawih. Terus dari mana salat tarawih ini? Istilah tarawih muncul
Salat tarawih muncul pada zamannya, pada masa siapa? Ada yang tahu? Hah? Pada masa Umar ibn al-Khattab, Al-Khalifah Ats-Tsaniyah. Ya, disebutkan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abdul Qari, beliau menceritakan, kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ila al-masjid fa idza an-nasu awza'un mutafarriquna yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahd. Di suatu ketika ya, Abdurrahman bin Abdul Qari keluar bersama Khalifah Umar bin Khattab menuju masjid pada bulan Ramadan. Ya. Kemudian mereka mendapati ternyata manusia atau para sahabat pada waktu itu mereka berkelompok-kelompok. Ya. Ada yang sholat sendiri-sendiri, ada yang sholat berjamaah, membuat jamaah sendiri. Faqala Umar radhiyallahu an, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amthal. Thumma azama fajama'ahum ila Ubay ibn Ka'ab. Kemudian ya, kata Umar apa? Dia berinisiatif untuk mengumpulkan manusia pada waktu itu. Mengumpulkan untuk apa? Untuk sholat berjamaah dengan satu imam. Dan Umar menunjuk siapa? Ubay bin Ka'ab sebagai imamnya. Ya. Makanya pada zaman Umar pada waktu itu, ya, kembalilah sholat tarawih itu atau sholat malam qiyam Ramadan dilakukan secara berjamaah. Yang sebelumnya dilakukan sendiri-sendiri setelah Nabi SAW ketika beliau sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, pada suatu malam Nabi keluar dari rumahnya, kemudian pada malam bulan Ramadan tentunya, di hari pertama, di hari kedua beliau melakukan salat malam secara berjamaah. Di hari ketiga atau hari keempat beliau tidak keluar. Padahal para sahabat sudah berkumpul di dalam masjid menunggu beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi SAW sengaja tidak keluar. Di keesokan harinya Nabi memberitahu tentang apa yang beliau lakukan di malam harinya. Kenapa beliau tidak keluar? Beliau mengatakan, khasyitu an tufrada alaikum. Nabi takut seandainya salat tarawih atau salat qiyam Ramadan ini diwajibkan atas kalian, sehingga Nabi SAW sengaja tidak keluar untuk melakukan salat qiyam Ramadan secara berjamaah. Akan tetapi di masa Umar, ya, Umar mengumpulkan kembali para sahabat atau orang-orang pada waktu itu untuk melakukan qiyam Ramadan secara berjamaah. Dan dilakukan dengan jumlah berapa rakaat? 23 rakaat. Dan istirahat di setiap 4 rakaatnya, yang disebut dengan tarwihah. Jadi setiap 4 rakaat istirahat, tarwihah. Karena tarwihahnya banyak, sehingga disebut at-tarawih, jamak dari tarwihah. Nah, pada waktu itulah salat qiyam Ramadan disebut dengan salatut tarawih. Naam. Fahimtum syawab? Naam. Kemudian apa hukumnya salat malam atau salat tarawih? Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi di awal, ya. Pada asal mulanya hukum qiyamul lail itu wajib ketika turun surat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Sampai pada akhirnya turun ayat terakhir dari surat ini, ya, menghapus hukum
wajibnya salat malam. Termasuk salat tarawih. Hukumnya sunnah muakkadah. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimah." Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan memotivasi orang-orang, para sahabat untuk mengerjakan qiyam Ramadan, akan tetapi beliau tidak memerintahkannya dengan tegas, maksudnya tidak mewajibkannya. Beliau mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Nabi SAW mengatakan man qama, siapa yang, Nabi tidak mewajibkan alaikum bi qiyami Ramadan, tidak, tapi beliau mengatakan man qama, ya, siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan imanan, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan karena berharap pahala, ihtisab dari Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga dalil yang lainnya, hadis yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailatin. Suatu malam di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di masjid. Fa shalla bi salatihi nas. Kemudian para sahabat yang lain mengikuti salat di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma shalla minal qabilati. Kemudian di hari berikutnya Nabi salat lagi dan diikuti oleh para sahabat. Fakathuran nasu thumma istama'u minal lailati tsalitsah aw ar-rabi'ah. Kemudian di hari ketiga atau hari keempat, para sahabat semakin banyak berkumpul, ingin salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin madza falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi SAW ternyata tidak keluar untuk melakukan salat malam di masjid. Falamma asbaha qala, ketika di esok harinya Nabi mengatakan, qad ra'aitu alladhi sana'tum, aku sudah tahu apa yang kalian lakukan di malam hari. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Tidak ada yang menahanku untuk keluar dari rumah untuk melakukan salat bersama kalian, melainkan aku takut jika seandainya salat malam ini diwajibkan kepada kalian. Ya, makanya Nabi SAW sengaja tidak keluar. Qala wa dzalika fi Ramadan. Ya, perawi hadis mengatakan ini terjadi pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga ijma' para ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi mengatakan fa salatut tarawih sunnah bi ijma'il ulama. Kata Imam Nawawi, salat tarawih hukumnya sunnah, ya, atas ijma' para ulama. Baik, kemudian apa sih keutamaan salat malam? Termasuk di antaranya salat Ramadan, salat tarawih. Kenapa kaum muslimin dianjurkan untuk salat malam qiyamul lail? Tengah malam harus bangun, atau malam hari sepertiga malam harus bangun, padahal lebih enak tidur, lebih enak selimutan. Kenapa kita semua disuruh salat malam? Ya. Mending selimutan, Ustaz, lebih enak, dingin-dingin. Ya. Sembunyi di balik selimut. Terlebih cuaca sangat dingin di Malang, di Batu. Lebih nyaman
tidur di atas kasur yang empuk, ya, selimutan, ya, sampai subuh. Akan tetapi, ya, di balik melakukan salat malam atau qiyamul lail, Allah menyediakan pahala yang sangat besar yang Allah tidak berikan kepada mereka yang tidak qiyamul lail. Apa itu di antara keutamaan salat malam, termasuk di dalamnya salat tarawih? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dan memuliakan orang yang melakukan qiyamul lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu, ya, sebagai suatu ibadah tambahan, nafilah. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji atau mulia. Jadi orang yang melakukan merutinkan salat malam, Allah janjikan dia akan diangkat derajatnya ke tempat yang mulia. Dan juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Sahal ibn Sa'ad qala jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad. Jadi Jibril alaihi salam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Hiduplah semaumu wahai Muhammad, karena sesungguhnya engkau akan mati, akan meninggal dunia. Dan beramallah semaumu, karena sesungguhnya engkau akan dibalas dengan amalan yang kau lakukan. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Dan cintai siapapun yang engkau ingin cintai, karena sesungguhnya engkau akan berpisah. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Dan ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin ada pada salat malam. Dan juga di hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Asma binti Yazid radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirina yaumal qiyamah, jaa'a munadin fanada bi sautin yasma'ul khalaiq." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia dari yang pertama sampai yang terakhir pada hari kiamat, kemudian datanglah munadin fanada, seorang penyeru yang menyeru dengan suara yang terdengar oleh seluruh makhluk pada hari kiamat. Mengatakan apa? Saya'lamu ahlul jam'il yawm man aula bil karam. Hari ini semua yang berkumpul akan tahu siapa yang pantas mendapatkan kemuliaan. Thumma yarji'u fayunadi. Kemudian dia mengatakan kembali, menyeru kembali. Liyaqumal ladzi kanat tatajafa junubuhum fayaqumuna wa hum qalil. Kemudian dia mengatakan lagi, menyeru lagi. Hendaknya orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur mereka, ya, disebutkan dalam ayat surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum ila akhirih.
yang mengamalkan ayat ini, ya, kata penyeru ini, fayaqumuna wa hum qalil, disuruh untuk bangkit dan diberi apa? Kemuliaan. Akan tetapi ternyata jumlah mereka sedikit. Dan ini fakta yang terjadi. Fakta adanya. Dari sekian jumlah kita yang ada di pondok ini, ma'had ini, dari masjid ini, kira-kira berapa yang bangun malam untuk sholat malam? Hah? Mungkin banyak yang bangun malam untuk ke kamar mandi, tapi balik lagi ke tempat tidurnya. Ya, karena malam masih panjang, Ustaz. Aiman meninggalkan kasurnya yang empuk. Aiman meninggalkan selimutnya yang hangat. Baginya berat sekali ya mengangkat selimut, padahal kuat mengangkat barbel. Ya. Makanya sedikit ya yang dimuliakan nanti di akhirat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang sedikit itu yang dimuliakan. Yang melakukan qiyamul lail, yang melakukan salat malam pada saat yang lainnya tidur terlelap. Taib, kemudian di antara keutamaannya yang lainnya adalah qiyamul lail min a'zami asbab dukhulil jannah. Qiyamul lail, salat malam, termasuk di antara sebab yang paling besar yang menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam surga. Dalilnya apa? Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini hasan, sahih, dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasiru fa qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Kata Mu'adz bin Jabal, beliau mendapatkan kesempatan duduk dekat bersama Nabi SAW ketika dalam keadaan safar. Beliau manfaatkan untuk bertanya dengan pertanyaan yang sangat agung, sangat penting bagi kita semua kaum muslimin. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi SAW merespon, laqad sa'altani an 'azimin wa innahu layasir ala man yassarahu Allahu alaihi. Kata Nabi SAW, engkau telah bertanya tentang suatu perkara yang sangat agung, akan tetapi hal itu sangat mudah bagi siapapun yang Allah mudahkan. Kata Nabi apa? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, tidak melakukan kesyirikan. Kemudian engkau tuqimus shalah, tu'tiyaz zakah, wa tasum Ramadan, wa tahujjal bait. Melakukan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah haji. Kemudian Nabi melanjutkan, ala adulluka ala abwabil khair. Tidakkah engkau mau aku beritahu pintu-pintu kebaikan? As-sawmu junnah, kata Nabi SAW. Puasa itu adalah perisai. Wa shadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Dan sedekah itu apa? Tudfi'ul khati'ah, memadamkan atau menghilangkan dosa atau kesalahan, sebagaimana air yang memadamkan api. Kemudian Nabi menutup
ucapannya dengan mengatakan wa salatur rajuli min jawfil lail, dan salatnya seseorang pada malam hari, pada sebagian malamnya. Kemudian beliau membacakan sebuah ayat, tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun. Kemudian di antara juga keutamaan salat malam, khususnya salat tarawih, karena kita sedang berada di bulan Ramadan, maka sebagaimana hadis yang setelah kita sebutkan tadi, khusus terkait salat Ramadan atau salat tarawih, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jadi salat tarawih atau qiyam Ramadan yang dilakukan seorang hamba ikhlas karena Allah, berharap pahala karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan penghapusan dosa yang telah lalu. Dosa yang telah lalu. Para ulama mengatakan apakah dosa besar atau dosa kecil? Yang dimaksud dosa di sini adalah dosa kecil, as-saghair. Kemudian juga di antara keutamaan melakukan qiyam Ramadan, orang yang tarawih, salat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka keutamaannya apa? Dicatat baginya salat semalam full, semalam suntuk. Dalilnya apa? Diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, law naffaltana qiyam hadhihi al-laila," yang dimaksud di sini adalah qiyam Ramadan, faqala inna ar-rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah. Abu Dzar pernah berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, andaikan engkau menambah salat sunnah bersama kami malam ini." Maka Nabi bersabda, "Sesungguhnya seseorang yang salat bersama imam sampai selesai, ditulis baginya atau dicatat baginya pahala salat semalam suntuk atau semalam full." Jadi ketika antum melakukan salat tarawih berjamaah di masjid, maka ikutilah sampai selesai. Jangan pergi sebelum belum selesai. Karena keutamaannya Allah akan catat seakan-akan dia melakukan salat semalam suntuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Taib, itu tadi beberapa keutamaan terkait salat malam ataupun salat tarawih. Taib, terkait pelaksanaan salat malam atau salat tarawih, bagaimana? Secara umum salat malam qiyamul lail dilakukan secara mandiri, munfarid. Dilakukan sendiri-sendiri di rumah, lebih afdal. Akan tetapi ada dalil khusus yang menjelaskan bahwasannya salat tarawih dilakukan secara berjamaah atau dilakukan di masjid, lebih afdal. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga dalil yang lainnya adalah athar sahabat Umar radhiyallahu anhu yang sudah kita sebutkan juga di awal tadi, yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abdul Qari, bahwasanya dia keluar bersama Umar radhiyallahu anhu pada suatu malam di bulan Ramadan masjid. Ya, pada waktu itu orang-orang di masjid salat sendiri-sendiri, berkelompok-kelompok terpisah.
Ada yang sholat sendiri, ada yang membuat jamaah sendiri. Kemudian Umar berkata, menurutku jika aku satukan mereka ini untuk sholat berjamaah, bermakmum dengan satu imam, maka itu lebih baik, kata Umar. Maka Umar pun bertekad mewujudkan keinginannya itu dan menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk mengimami mereka. Maka kembalilah salat tarawih dilakukan secara berjamaah. Dan ini bukan termasuk bid'ah. Karena ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi ketika mewajibkan, sehingga mengira para sahabat salat tarawih bisa dilakukan sendiri. Kemudian dan juga para ulama ijma' mengatakan, di antaranya At-Tahawi mengatakan, qad ajma'u annahu la yajuzu lin-nasi ta'tilul masajid an Ramadan wa kana hadzal qiyam wajiban 'alal kifayah faman fa'alahu kana afdal mimman farada bihi. Para ulama ijma' bahwa tidak boleh seorang meninggalkan masjid-masjid untuk mengerjakan qiyam Ramadan. Dan qiyam Ramadan ini fardu kifayah. Barang siapa mengerjakannya berjamaah, maka itu lebih utama daripada sendirian. Baik, kemudian waktu pelaksanaan salat malam atau salat tarawih. Kapan salat malam dilakukan? Ba'da zuhur am qabla al-maghrib? Nah, sesuai namanya, salat malam dilakukan pada malam hari setelah Isya, bukan sebelum Isya. Meskipun malam itu dimulai ketika tenggelamnya matahari, akan tetapi salat malam dilakukan setelah salat Isya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, "Fama kana al-a'immatu yusallunaha illa ba'da al-isya ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahdi khulafa'ir rasyidin wa ala dhalika a'immatul muslimin la yu'rafu an ahadin annahu ta'ammada salataha qabla al-isya fa inna hadhihi tusamma qiyam." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, para imam tidak melaksanakan salat tarawih kecuali setelah salat Isya, sebagaimana di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di masa para khulafaur rasyidin dan juga di masa para a'immah kaum muslimin, a'immatul arba', dan tidak diketahui ada yang sengaja melakukannya sebelum salat Isya. Dan oleh karena itu salat ini disebut qiyam Ramadan. Baik, kemudian berapa jumlah rakaat salat tarawih? Ikhtalafa al-ulama fi adad ar-raka'at fi tarawih wal witr. Dan juga termasuk qiyamul lail secara umum. Ada yang mengatakan jumlah rakaatnya 11 rakaat, ada juga yang mengatakan 9 rakaat, ada yang mengatakan 13 rakaat, ada yang mengatakan 19 rakaat, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 23, ada yang 30 atau lebih. Akan tetapi yang sering Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan adalah 11 rakaat. Dan tata caranya adalah dengan melakukan 2 rakaat salam. Sebagaimana dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil laili. Faqala
sallallahu alaihi wasallam, "Salatul laili mathna mathna, fa idza khashiya ahadukum subha shalla rak'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla." Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai salat malam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat malam itu 2 rakaat. Jika salah seorang di antara kalian khawatir masuk waktu subuh, maka salatlah 1 rakaat sebagai penutupnya untuk membuat rakaat salatnya menjadi witir atau ganjil. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dan juga riwayat hadis lain yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'ah. Yusalli 4 raka'atin fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Thumma yusalli 4 fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Thumma yusalli 3." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan atau di bulan lainnya. Beliau salat 4 rakaat, jangan tanya mengenai bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau salat 4 rakaat, jangan tanya mengenai bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan tentang salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Kesimpulannya apa? Al-qaulur rajih anna qiyamal laili laisa lahu adadun makhsusun min ar-raka'at. Yajuz lil muslim an yusalliya ma syaa min qiyamil lail. Jadi yang rajih, tidak ada batasan berapa jumlah rakaat. Paling sedikit 1 rakaat. Paling banyak sekuat antum. Wal afdalu lil muslim an yaqtasira fi qiyamil lail ala ma thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 11 rak'ah ma'al witri aw 13 rak'ah ma'al witri wal 11 rak'atan hiya al-akthar min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang afdal adalah tidak memperpanjang atau memperbanyak rakaat. Yang afdal adalah sebagaimana yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 11 rakaat. Sebenarnya masih banyak sekali terkait pembahasan fikih qiyamul lail atau fikih Ramadan atau fikih salat tarawih. Masih banyak pembahasan yang perlu kita sampaikan, akan tetapi karena keterbatasan waktu maka kita cukupkan sampai poin ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa melanjutkan pembahasan kita terkait salat malam atau salat qiyamul lail. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.